Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Fiski and the Gang ya guys ya. Hari ini kita akan membahas tentang ekonomi sirkuler khususnya di sektor agrikultur dan pangan ya guys ya. Sebelum kita membahas itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri, Fiski, Agus, Adit, dan Kelvin. Mungkin kalian belum mengetahui sedikit tentang apa itu ekonomi sirkuler. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan apa itu ekonomi sirkuler. Ekonomi sirkuler adalah sistem produksi yang menghilangkan limbah dengan merancang ulang produk dan proses. Dan bahan baku didaur ulang digunakan kembali dan diperbaharui, menciptakan siklus yang berkelanjutan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Selanjutnya yaitu mengapa kita penting untuk pertanian. Salah satu faktornya yaitu sumber daya yang terbatas. Pertanian memerlukan tanah, air, dan energi dalam jumlah yang besar yang semakin langka. Yang kemudian limbah pertanian itu residu panen dan limbah pangan mencapai miliaran ton setiap tahun. Ketiga yaitu perubahan iklim. Sektor pertanian berkontribusi dalam 10% emisi gas rumah kaca global dan sangat rentan terhadap dampak iklim tersebut. Prinsip-prinsip ekonomi sirkular dalam pertanian. Yang pertama, desain produk berkelanjutan, mengembangkan sistem pertanian yang meminimalkan input eksternal dan memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal. Yang kedua, pengelolaan limbah. Mengubah limbah pertanian menjadi sumber daya berharga seperti kompos, bioenergi, dan pakan ternak. Yang ketiga, sinergi ekosistem. Mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan hutan untuk menciptakan sistem yang saling mendukung dan produktif. Praktik ekonomi sirkular di lapangan. Yang pertama, pertanian organik menggunakan pupuk alami dari limbah pertanian, kompos, dan bahan organik lokal untuk mengembalikan kesuburan tanah tanpa input kimia sintetis. Yang kedua, agroforestry menggabungkan pohon, tanaman, dan ternak dalam satu sistem produksi yang saling menguntungkan dan menyerap karbon. Inovasi ekonomi sirkular di pangan. Yang pertama, biorefinery pertanian mengelola limbah pertanian menjadi biofuel, bioplastik, dan bahan kimia berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, fermentasi dan preferensi tradisional memanfaatkan teknik fermentasi lokal untuk memperpanjang umur produk pangan, mengurangi pemborosan, dan memperkaya nilai gizi. Yang ketiga, upcycling produk pangan, mengubah limbah dan produk berkualitas rendah menjadi produk bernilai tinggi, seperti minuman, tepung, atau suplemen nutrisi. Studi kasus dalam sistem pertanian yang terintegrasi. Desa Organik di Indonesia melakukan ekonomi sirkular dengan mengintegrasikan pertanian padi, ternak sapi, dan pemeliharaan ikan dalam satu kompleks produksi. Contohnya, limbah pada sapi dapat menjadi pupuk untuk kolam ikan dan sawah, dan limbah pada ikan dapat menjadi pupuk organik untuk padi, sedangkan padi bisa menjadi pakan untuk ternak. Tantangan implementasi. 1. Biaya investasi awal. Pembangunan infrastruktur kompos, biogas, dan sistem irigasi efisien memerlukan modal signifikan yang sulit diakses petani kecil. Kedua, yaitu kebijakan dan regulasi. Dukungan dari pemerintah melalui insentif, subsidi, dan kerangka peraturan yang jelas masih belum optimal di banyak daerah. Ketiga, yaitu keterbatasan pengetahuan dan teknologi. Petani memerlukan pelatihan yang berkelanjutan dalam praktik sirkular dan akses terhadap teknologi modern yang terjangkau. Keempat, produksi sirkular memerlukan sertifikasi dan akses pasar yang lebih baik untuk memberikan nilai premium kepada produsen. Peluang dan manfaat jangka panjang. Lingkungan, pengurangan emisi karbon hingga 50%, perbaikan kualitas tanah dan air,
peningkatan keanegaraan hayati. Ekonomi dan sosial, peningkatan pendapatan petani 30-40%, penciptaan lapangan kerja baru, ketahanan pangan dan keamanan di level host. Komitmen untuk masa depan petani berkelanjutan. Ekonomi sirkular bukan hanya strategi bisnis, tetapi keharusan untuk menjamin ketahanan pangan, melindungi lingkungan, dan memberdayakan petani generasi mendatang.